Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang veteran angkatan udara bernama Jeffrey Manchester pergi ke rumah mantan istrinya untuk menghadiri acara ulang tahun sang anak. Jeff cukup dibuat sedih saat mendengar anaknya meminta sebuah kado sepeda ontel, namun karena saat ini sang ayah tidak punya cukup uang, ia pun memberikan mainan bekas yang dibungkus seperti baru. Untuk sebagian orang, membeli sepeda mungkin bukanlah perkara yang sulit, tapi tidak bagi Jeff yang boro-boro memikirkan kebutuhan sekunder untuk makan sehari-hari saja, ia harus kerja serabutan. Melihat nasib Jeff yang cukup miris, membuat si teman yang bernama Steve menjadi simpati hingga memberinya sedikit pencerahan. Well, tell me how you're doing so well. Okay, and tell me what my superpower is then. How many houses is on the street? Sama-sama menjadi veteran di usia muda, Steve memilih terjun ke dunia hitam sebagai calo pembuatan paspor palsu. Meski tidak diajak join bersama, Steve cukup dibuat greget dengan keahlian Jeff yang selama ini terus dipendam karena sejauh yang ia tahu, Jeff adalah sosok yang ahli dalam bidang pengintaian. So Mama is probably going to want to know how the party was, and yeah, I think we did our best. What do you think? Gara-gara penghasilannya yang tidak menentu jugalah, sang istri mengajukan cerai beberapa tahun yang lalu dan mengambil hak asuh atas ketiga anak mereka. Hal itu dilakukan demi menjaga kelangsungan masa depan anak-anak karena setelah mereka resmi berpisah, sang mantan pulang kembali ke rumah orang tuanya dan merawat mereka bersama keluarganya. Selesai mengantar sang anak jalan-jalan, Jeff melihat seorang pekerja bangunan menaiki atap toko McDonald untuk melakukan perbaikan. Disitulah ia terpikir dengan perkataan Steve tentang keahliannya dalam mengamati. Penasaran dengan apa yang bisa dilakukannya, Jeff pun mulai mengamati setiap kebiasaan para karyawan toko, mulai dari pergantian shift, pengiriman uang, letak CCTV dan titik buta, kapan ruang berangkas kosong, hingga rencana perampokan melalui atap toko. Welcome to McDonald's. Do you know what you want? Yeah, I figured it out. Singkat cerita, malam pun tiba. Selama hampir 1 bulan melakukan pengamatan, inilah saatnya Jeff melakukan aksi perampokan pertamanya. Sesuai rencana awal, ia pun naik ke atap dan masuk melalui lubang ventilasi udara yang ketika para karyawan baru tiba dan sedang melakukan persiapan, sudah ada Jeff yang menyambut dengan sepucuk senapan. Good morning, team. No. Don't be scared. Karena ini adalah perampokan pertama dan Jeff pada dasarnya bukanlah orang jahat, ia menjelaskan bahwa tidak akan ada yang terluka selama mereka mau diajak kerjasama. Satu persatu karyawan diminta masuk ke dalam ruang pendingin makanan yang karena si manajer lupa membawa jaketnya, Jeff yang tidak tegaan pun langsung memberikan jaket hangat miliknya. I don't know what kind of jerk doesn't bring his own coat. Okay? Happy now? My ears are cold. Entah apa yang ada di dalam pikiran si Jeff, bukannya pergi setelah mengambil semua uang, ia malah dengan santainya memanggil petugas 911 dan melaporkannya ada kasus perampokan. Bahkan Jeff dengan jujur mengatakan bahwa si perampok mengurung para karyawan di dalam lemari pendingin agar para petugas bisa segera menyelamatkannya. I can't blame my parents. I had a good childhood. Selama 2 tahun, Jeff terus melakukan aksi perampokan dengan metode yang sama dan sudah membobol hampir lebih dari 40 toko. Bahkan media dan pihak berwajib menjulukinya sebagai roofman alias si pria atap. Selama 2 tahun itu jugalah, polisi kesulitan menangkap sosok roofman yang dicap sangat licin akibat tidak pernah meninggalkan barang bukti sedikit pun. As you can imagine, this was a terrifying Madison and Jewel in Fayette experience. He came in. Tak hanya licin, roofman juga dikenal sebagai perampok paling unik. Bagaimana tidak, semua aksi perampokan yang dilakukan tidak pernah memakan korban jiwa. Bahkan menurut pengakuan beberapa saksi, mereka baru kali ini bertemu dengan penjahat yang sangat sopan seperti si Jeff ini karena selalu memberikan jaket hangat pada setiap korbannya. 45 incidents. Yeah, he didn't want me to be. He was actually really nice. A sketch of the roofman. Steve yang sedang melihat berita itu pun sempat dibuat curiga dengan gerak-gerik Jeff yang mencurigakan, apalagi setelah polisi menyebutkan ciri-ciri roofman dengan fisik atletis dan tinggi ideal. Tak ingin penyamarannya terbongkar, Jeff langsung mematikan televisi dan mengajak Steve merayakan ulang tahun anaknya. Wait. Don't. Come on. Berkat uang hasil rampokan yang selama ini dikumpulkan, kini Jeff berhasil membeli rumah mewah dan membujuk sang mantan untuk rujuk. Kehidupan seperti inilah yang Jeff idam-idamkan sehingga tepat di hari ulang tahun sang anak yang kesekian, Jeff akhirnya bisa membelikan sepeda ontel untuk sebagai hadiahnya. What is this? A garage door opener?
So, where is it? Naas, kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah para polisi datang dan berhasil mengidentifikasi sosok Rookman yang ternyata adalah Jeff sehingga akibat kasus yang menimpanya, Jeff dijatuhi hukuman penjara selama 45 tahun. Setelah beberapa bulan berkelakuan baik, kini sipir memperkerjakan Jeff di bagian aset-aset ringan milik penjara hingga suatu hari saat supir meminta memeriksa oli mobil yang bocor, disitulah Jeff jadi punya ide untuk melakukan pelarian. I appreciate it, man. Yes, sir. Masih dengan metode yang sama, Jeff menggunakan keahliannya dalam bidang mengamati seperti jadwal keluar masuk mobil ekspedisi, waktu luang saat supir mengambil istirahat, petugas gerbang yang selalu menggunakan cermin untuk memeriksa bagian kolong mobil, hingga membuat plat besi labar untuk alas dirinya bersembunyi. Entah di hari atau bulan yang keberapa, mobil ekspedisi akhirnya kembali ke penjara untuk mengangkut beberapa barang. Setelah Jeff menaikkan semuanya dan mengunci pintu belakang, kini ia tinggal menunggu bapak supir naik menyalakan mesin dan dengan cepat memasukkan plat lebar ke bawah sasis mobil. Tersisa satu masalah, yaitu penjaga gerbang yang selalu memeriksa kolong mobil dengan sebuah cermin. Jeff cukup dibuat panik saat plat lebar yang dibuatnya terlalu pendek hingga nyaris tidak menutupi seluruh badannya. Namun setelah menekuk kepalanya sedikit, Jeff berhasil mengelabui para penjaga. Beberapa jam menempuh perjalanan, mobil yang Jeff tumpangi tiba-tiba berhenti setelah si supir kebelet pipis. Merasa ini adalah waktu yang pas untuk melarikan diri, Jeff diam-diam turun dari kolong dan kabur asruk-asrukan ke tengah hutan. Setelah nebeng pada beberapa mobil yang lewat, tibalah Jeff di depan rumah sang mantan untuk menemui anaknya. Namun karena kabar pelariannya sudah menyebar luas, Jeff tidak bisa berbuat apa-apa setelah para polisi berjaga di wilayah tersebut. Melihat ada toko mainan yang masih buka, Jeff pun memberanikan diri masuk dan berpura-pura sebagai pembeli. Lapar, haus, dan capek hati itulah yang saat ini ia rasakan. Apalagi setelah mendengar bunyi sirene mobil polisi yang mengarah ke toko ini, Jeff langsung bersembunyi di atap toilet. You're not a toy or an employee. We'll be closing in 5 minutes. Secara kebetulan, ruang toilet tempatnya sembunyi bersebelahan langsung dengan ruangan manajer, sehingga ketika hari mulai larut dan semua karyawan sudah pulang, Jeff diam-diam turun dari atap dan mulai mengamati satu persatu kamera CCTV dan menggunakan penjepit untuk mencuri beberapa makanan. Karena ini adalah toko mainan, tak banyak jenis makanan yang tersedia selain aneka permen. Saat sedang cemal-cemil itulah, ia pun iseng menyalakan televisi dan cukup dibuat terkejut saat semua saluran berita menyiarkan tentang dirinya yang baru saja kabur dari penjara. What? Police around. Just call authorities and... Malam berikutnya, Jeff kembali turun dan menemukan sebuah buku panduan CCTV. Setelah berhasil menonaktifkannya secara permanen, kini ia bebas berkeliaran di dalam toko tanpa takut seseorang mengetahuinya. Hingga setibanya di depan etalase sepeda gunung, ia tak sengaja menemukan sedikit ruang kosong di belakang sana dan akan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Hari ketiga berada di toko mainan, berita tentang kaburnya Jeff masih menjadi headline news di berbagai stasiun televisi, sehingga demi menjaga pikirannya tetap waras, ia pun mengumpulkan beberapa mainan seperti balon, boneka, topi, Kinder Joy, dan masih banyak lagi untuk kemudian berjoget diiringi musik dangdut.
Beres dengan hiburan singkat barusan, Jeb kembali mencuri perangkat CCTV mini termasuk monitor yang tinggal plug and play. Disinilah ia jadi punya ide untuk memasang beberapa kamera lain pada setiap titik buta, termasuk memasang satu kamera di ruangan Bapak Manajer. Suatu hari saat Jeb sedang mengamati CCTV, ia mendapati pemilik toko atau kita sebut saja si bos sedang mendapat keluhan dari salah satu karyawannya bernama Late. Ini paras cantiknya, Late komplain tentang jadwalnya yang tidak ada libur sama sekali, di mana si bos langsung memotong bahwa aturan adalah aturan dan Late mau tidak mau harus mengikutinya. That's the dumbest password I've ever... 2 minggu berlalu, kini media dan pihak kepolisian mulai melupakan Jeb karena tak kunjung mendapatkan petunjuk. Disinilah Jeb merasa punya kesempatan untuk bisa sedikit menghirup udara segar. Ia pun memodifikasi pintu darurat agar bisa keluar masuk kapan saja dan mencuri satu sepeda untuk sekedar jalan-jalan. Setibanya di sebuah wartel, orang pertama yang Jeb hubungi tidak lain adalah Steve. Namun karena ia mengangkat telepon adalah pacarnya, Jeb titip pesan bahwa ia akan segera datang berkunjung dalam waktu dekat. Penasaran dengan kabar keluarganya, Jeff menelepon untuk sekedar mendengar suara sang anak. Namun si mantan langsung memotong bahwa mereka sudah melupakan Jeb untuk selamanya. Tengah hari, Jeb dibangunkan dengan suara ribut-ribut dari CCTV saat si bos menolak memberikan sumbangan untuk anak-anak panti. Karena di luar pekerjaannya sebagai karyawan, Lake dipercaya oleh pendeta dan kepala panti untuk sebagai ketua penggalangan dana. Meski terdapat banyak mainan bekas di dalam gudang, si bos yang miricit pun tetap menolak memberikannya. Don't you want to be a good guy? But bring the toys and you can be a good guy for once. Kesal melihat sikap si bos yang kurang akhlak, Jeb pun pergi ke gudang dan membawa sekarung mainan untuk disumbangkan. Setibanya di gereja yang dimaksud, sudah ada beberapa donatur lain termasuk Lake yang sedang melaksanakan doa bersama. Dengan fakta bahwa berita tentang dirinya sudah luput dari layar televisi, membuat Jeb cukup bebas untuk bertemu dengan siapapun. Wow, somebody's very hungry. Big appetite. Selesai makan-makan, Jeb pun dibawa oleh panitia untuk diperkenalkan pada Lake dan para pengurus penggalangan dana lainnya. Jeb mengaku jika dirinya adalah seorang mata-mata pemerintah dan baru beberapa minggu pindah tugas ke tempat ini. Sebagai orang baru yang mungkin butuh teman ngobrol, Lake pun dengan baik hati mengajaknya jalan-jalan. Okay. Thank you so much. Thanks for joining us. Really appreciate it. John was a good guy. Keesokannya saat mereka sedang berjalan di taman, Jeb akhirnya jujur bahwa dia sebenarnya baru saja bercerai dan memiliki 3 orang anak. Dikira akan kecewa atau pergi begitu saja, Lake yang sudah menyimpan perasaan terhadap Jeb pun justru mengajaknya main ke rumah sekaligus memperkenalkan Jeb pada kedua putrinya. Wow, that's a lot of food. You? Good, because I got you this link though. Thank you. Suatu hari ketika Jeb sedang mandi subuh-subuh dan menjemur semua pakaiannya di tengah toko, si bos tidak biasanya datang lebih awal akibat masih ada pekerjaan yang belum tuntas, di mana hal konyol pun terjadi saat Jeb keluar bubu lucun dari kamar mandi bermaksud mengambil semua jemuran, tepat saat si bos juga keluar dari ruangannya. No. What the Beruntung Jeb menutup wajahnya dengan kipas angin dan berhasil kabur kembali ke persembunyiannya. Namun akibat kejadian barusan, kini kasus buronnya kembali mencuat. Bahkan polisi langsung menutup toko untuk melakukan penyisiran. Sadar jika semuanya tidak akan berjalan baik, ia pun meminta bantuan pada Steve agar dibuatkan paspor palsu. Namun Jeb harus menyiapkan uang tunai sebesar $50,000 untuk hal tersebut. Okay, yeah. How you gonna do it? Well, if you're thinking about using a gun... Dalam perjalanan pulang, Jeb yang bingung mendapatkan uang sebanyak itu pun tak sengaja melihat toko senjata yang lokasinya cukup jauh dari keramaian. Merasa ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan, Jeb terpaksa kembali pada profesi lamanya yaitu menjadi roofman dan berhasil mencuri beberapa senjata untuk bekal merampok nanti.
Rencananya sendiri, Jeb akan merampok toko mainan tempatnya bersembunyi selama ini yang karena ia sudah tahu jadwal dan gerak-gerik semua karyawan, tak sulit untuk Jeb bisa merampok toko tersebut saat hari masih pagi. Toys R Us employees, hello, this is the police. Menggunakan kupluk hitam, Jeb dengan terang-terangan masuk dan menyuruh si bos untuk mengikat semua karyawan dan... On your stomach. Get down. Hey. Akibat petugas security yang tidak bisa diajak kerjasama, Jeb terpaksa menghantamnya hingga pingsan, kemudian menyeret si bos pergi ke ruangan berangkas untuk mengambil semua uangnya, yang ketika akan pergi, ada satu karyawan memohon agar Jeb segera memanggil ambulans setelah mendapati petugas security yang tak kunjung sadarkan diri. It's obvious I'm just a pushover, huh? Karena Jeb adalah perampok yang baik, ia pun pergi ke bilik telepon dan meminta petugas ambulans segera datang, di mana Jeb cukup dibuat kaget saat ketahuan oleh Lake yang kesiangan datang. Entah Lake mengenalinya atau tidak, namun tepat setelah panggilan berakhir, Jeb pun buru-buru cabut sambil membawa semua uangnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Disinilah Jeb sekarang kembali menemui Steve dengan memberi sejumlah uang yang diminta. Setelah identitas palsu sudah siap termasuk penyamaran barunya, Jeb berpamitan pada Steve dan pacarnya, termasuk titip salam untuk mantan istri dan ketiga anaknya. Setibanya di perbatasan, Lake tiba-tiba menelepon untuk mengingatkan bahwa nanti sore ada acara syukuran temannya dan anak-anak ingin agar Jeb datang. Disinilah ia cukup dibuat dilema antara kembali atau pergi tanpa pamit-pamit acan, yang ketika ia memutuskan kembali dan sedang mengetuk pintu, tiba-tiba... Merry Christmas. Ya, itu adalah pihak kepolisian yang sudah menunggu kedatangan Jeb, di mana penyergapan ini tidak terlepas dari campur tangan Lake yang ternyata sempat mengenali wajah Jeb sewaktu kejadian di toko kemarin. Tak ingin membiarkan mudorot yang lebih besar, Lake pun mengambil keputusan berat dan berani, yaitu melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Tuh kan, perempuan lagi biangnya. Beberapa bulan setelah aksi penggerebekan di rumah Lake, kini Jeb kembali mendekam di penjara dengan jumlah hukuman yang semakin lama. Setelah semua aksi gilanya, ia akhirnya sadar bahwa lari dari masalah bukanlah hal yang benar. Apa yang dilakukannya sama sekali tidak mendatangkan solusi dan justru malah membuat keadaan semakin memburuk. Tamat